Barcelona datang ke Signal Iduna Park dengan modal kemenangan besar 4-0 di leg pertama. Sejatinya banyak yang mengira leg kedua ini bakal jadi formalitas buat mereka. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Di hadapan atmosfer mengerikan The Yellow Wall, anak-anak asuhan si Flick malah dilucuti oleh si tuan rumah. Permainan Blaugrana di laga ini sejatinya memang bisa dibilang jauh dari kata meyakinkan. Anak asuhan si Flick terlihat loyo sepanjang match yang menyebabkan 3 gol bersarang ke gawang mereka. Sementara gol bunuh diri Dortmund menjadi satu-satunya yang bisa dibanggakan di laga ini. Sebab Barca pada akhirnya tetap melaju ke semifinal berkat gol bunuh diri itu. Starting 11 Moment kali ini membahas laga Dortmund versus Barcelona yang nyaris jadi remontada menyakitkan buat Barca. Stay tune! Barcelona memulai leg pertama perempat final Liga Champions 2025 dengan cara yang bisa dibilang sempurna. Bermain di kandang sendiri Estadio Luis Companys, mereka tampil dominan sejak menit awal. Setelah sukses menyingkirkan Benfica di babak 16 besar, Barca dipaksa untuk menjamu Borussia Dortmund yang notabene-nya adalah tim finalis musim lalu. Namun alih-alih jadi mimpi buruk buat Barca, pertandingan ini justru jadi petaka buat Dortmund. Sayangnya bagi mereka, jamuan yang diberikan Barca benar-benar tidak mengenakan. Dortmund yang tadinya datang dengan gelar finalis musim lalu justru berubah jadi lumbung gol di hadapan Blaugrana. Barca benar-benar memanfaatkan keunggulan kandang. Permainan agresif, tekanan tinggi dan efektivitas serangan membuat klub asal Jerman itu kewalahan. Mereka tidak diberi ruang untuk bernafas. Meskipun datang dengan nama besar dan performa bagus, Dortmund pada akhirnya tak mampu menghentikan alur permainan Barca yang begitu rapi dan tajam. Skor akhir 4-0 di leg pertama benar-benar jadi pukulan telak bagi anak asuh Niko Kovac. Rapinya membuka keunggulan di menit ke-25 lewat sepakan tap-in. Setelah jeda babak pertama, Lewandowski kemudian menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol di menit 48 dan 67. Barca menutup pesta lewat gol dari Lamine Yamal yang membuat stadion bergemuruh. Kemenangan besar ini seolah menunjukkan kalau Barca benar-benar serius di Liga Champions musim ini. Bahkan Dortmund yang finalis musim lalu berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Dortmund dipukul mundur oleh Barcelona musim ini. Di fase Liga, Borussia Dortmund juga sempat bertemu dengan Barca di mana mereka kalah 3-2 meski tampil cukup baik. Namun kekalahan 4-0 di leg pertama ini terasa lebih menyakitkan. Sebab agregat yang terlalu besar membuat mereka seperti tertimpa beban berat menjelang leg kedua. Niko Kovac pun agaknya susah tidur memikirkan strategi untuk mengcounter Hansi Flick, orang yang sekitar 6 tahun lalu ia pilih sendiri untuk menjadi asistennya di Bayern. Meski unggul 4 gol tanpa balas, Barca ternyata enggan untuk larut dalam euforia. Justru sang juru taktik Hansi Flick langsung memberi peringatan keras pada skuadnya agar tidak lengah di leg kedua. Flick tahu Liga Champions bukan sekadar soal skor. Sejarah sudah membuktikan bahwa hal gila bisa terjadi di kompetisi ini, termasuk yang pernah dialami Barca sendiri. Flick mengingatkan kita soal kata remontada yang kini akrab di telinga fans sepak bola. Ironisnya, istilah ini sebenarnya dulu identik dengan Barcelona yang dikenal sebagai tim yang mampu melakukan comeback luar biasa. Salah satu momen paling ikonik terjadi saat mereka membalikan kekalahan 0-4 dari PSG menjadi kemenangan 6-1 di Camp Nou. Sebuah malam yang masih dikenang banyak orang sampai hari ini. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah remontada justru berbalik jadi momok buat Barca. Mereka juga pernah jadi korban. Tahun 2018, Barca menang 4-1 atas AS Roma di leg pertama. Tapi kemudian kalah 3-0 di leg kedua dan tersingkir dari UCL musim 2018.
Tahun berikutnya mereka kembali jadi korban saat dibantai Liverpool 4-0 di Anfield setelah sebelumnya unggul 3-0. Dua momen itu benar-benar menyakitkan dan masih jadi trauma tersendiri bagi fans Barca sampai saat ini. Selain pernah merasakan ngerinya remontada, perlu diingat juga bahwa Dortmund bukan lawan biasa kalau main di kandang mereka. Sejak 2021 di Borusan mencatatkan 13 pertandingan kandang di Liga Champions tanpa sekalipun kekalahan. Walau rekor itu sempat dipatahkan Barca di fase Liga, Flick enggan menganggap laga telah selesai. Dia tahu signal Iduna Park bisa jadi neraka bagi tim tamu. Maka dari itu Flick terus mendorong anak asuhnya agar tetap fokus dan tidak menganggap agregat 4-0 sebagai jaminan di leg kedua. Kekhawatiran Flick akhirnya terbukti. Di leg kedua yang berlangsung di Signal Iduna Park, Barca tampil sangat mengerikan. Bukan mengerikan dalam konotasi positif, tapi lebih ke konotasi negatif. Anak asuh Hansi Flick terlihat jelas tidak nyaman sejak awal pertandingan. Permainan mereka kacau, ritme lambat dan nyaris tidak ada kreativitas di lini tengah. Bahkan statistik menunjukkan Barca hanya melepaskan 7 tembakan sepanjang laga dan hanya 2 yang mengarah ke gawang. Sementara itu Dortmund di sisi lain bermain dengan determinasi yang jauh lebih tinggi. Mereka tahu bahwa dibutuhkan keajaiban untuk membalikan keadaan 4-0. Tapi alih-alih menyerah, mereka tetap mencoba mewujudkannya. Tekanan dari fans tuan rumah juga ikut mendorong mereka untuk mendominasi di laga ini. Gol demi gol pun datang, membuat harapan itu perlahan tumbuh. Dortmund berhasil mencetak 2 gol dan membuat skor jadi 2-0. 2 gol lagi dan mereka akan menyamakan agregat yang bisa berujung pada adu penalti. Sayangnya, meski harapan sudah di depan mata, kesempatan itu justru musnah gara-gara satu momen blunder. Di menit ke-54, Fermin Lopez memberikan umpan matang ke arah Lewandowski. Sayangnya, umpan tersebut berhasil dipotong oleh bek Dortmund Remy Bensebaini. Namun alih-alih membuang bolanya, Bensebaini justru secara refleks menendang bola masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri itu langsung membunuh momentum Dortmund yang tadinya unggul. Dortmund memang sempat mencetak gol balasan di menit ke-76. Tapi berkat gol bunuh diri itu, skor kini jadi 3-1 dan agregat 5-3. Praktis mereka masih butuh 2 gol lagi dengan waktu yang sangat sedikit. Barca bisa dibilang beruntung. Meski kalah dalam pertandingan, mereka tetap menang agregat. Namun kekalahan ini jadi peringatan keras bahwa tidak ada yang pasti di Liga Champions. Skor besar di leg pertama pun tidak menjamin kelolosan jika tim tampil buruk dan kehilangan fokus di leg kedua. Dortmund sudah memberi pelajaran penting, bahkan saat mereka tersingkir sekalipun. Pada akhirnya, meski kalah di kandang Dortmund, Barca tetap lolos ke semifinal Liga Champions 2025 dengan agregat 5-3. Kemenangan besar di leg pertama benar-benar jadi penyelamat bagi kubu Blaugrana. Meski kalah 3-1 di leg kedua, hasil itu cukup untuk membuat mereka melaju ke babak selanjutnya. Dortmund yang tampil luar biasa di kandang tetap harus menerima kenyataan pahit dan mengubur mimpi UCL-nya di musim ini. Dari 4 gol yang dicetak Barca di Lewis Company, semuanya sangat berarti. Sementara di leg kedua, Dortmund hanya mencetak 3 gol dan malah menyumbang 1 buat Barca lewat gol bunuh diri. Selisih 2 gol cukup untuk membawa tim Katalan melangkah lebih jauh. Kegembiraan tetap ada meski diselimuti rasa khawatir atas performa buruk di leg kedua. Barca kini hanya tinggal menunggu lawan di semifinal. Mereka akan menghadapi pemenang dari duel antara Inter Milan versus Bayern Munich. Jika Bayern yang lolos, maka ini akan jadi duel beraroma balas dendam mengingat di Rotten pernah dikalahkan 4-1 di fase Liga. Lebih dari itu, Bayern juga mungkin akan membalaskan dendam Dortmund yang dipecundangi di kandang Barca. Namun jika Inter Milan yang melaju, tantangan berbeda bisa jadi penghalang buat Barca. Inter dikenal dengan permainan defensif yang solid dan itu adalah gaya main yang selama ini jadi mimpi buruk buat taktik Hansi Flick. Seperti saat mereka hampir tumbang dari Atletico Madrid.
Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti adalah tantangan berikutnya akan jauh lebih sulit. Demikian Football Lovers, ulasan singkat mengenai Barcelona yang kalah di kandang Dortmund tapi tetap ke semifinal. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah Barca ditakdirkan juara musim ini? Coba tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa tekan like jika kalian suka videonya. Lalu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sepak bola dari Starting 11 Moment. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya.